Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar kakak-kakak? Wabarakatuh. Baik Pak, Alhamdulillah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Modo 1.3 ya kakak. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya seperti biasa berdoa dulu, ice breaking dulu ya. Sekarang berdoa giliran Kak Hilman ya, Hilman. Kok beda ya Pak? Silakan. Mohon dia di grup Kak Hilman ternyata. Enggak tuh. Siap. Enggak Kak Hilman. Kawit tambah supados urang di pasien paparin kalancaran sareng ka berkahan dina dunia mangarang dan amin. Sinyal apa yang tadi? Bener. Kalau Suaranya nggak keluar Kak Hilman? kama yang bagi di jalalu anil karim. Allahumma na'is'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fi hadhihi al-mujarat akil hasan wal sima arsil hakiyin al-batun nayin wa yansi wa zini wa syukun adadin wa risalan. Suaranya Kak Hilman hilang ya. Sinyalnya kan Sinyal apa tanya? Siap. Ice breaking oleh siapa ice breaking? Kumaha Pak? Ice breaking siapa ice breaking nih? ice breaking ditugaskan Kak Dadan Pak, cuman Kak Dadannya kayaknya belum masuk. Boleh minta bantuan teman-teman yang lain untuk Ayo teman-teman ice breaking. Karamdan ice breaking Karamdan. Ya, siap. Pak. Siap Karamdan. Oke, paling untuk ice breaking-nya tepuk wow. Oke. Ya, ikutin ya. Kalau misalnya Kasih contoh dulu. Oh, Siap. itu dulu buka mungkin ya. Ya. Oke, bentar. Izin kakak-kakak untuk mimpin. Oke. Siap. Kalau bilang gini, tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Siap, gitu paling. Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow.
Sinyalnya udah kurang ininya. Wow. Suaranya. Mohon Pak sinyalnya rada lup. Siap. Lagi hujan Pak soalnya. Oh hujan Bu? Saya nggak tahu hujan nih. Iya di sini hujan gede. Oke kakak, saya izin share screen. Bentar. Sudah muncul ya. Sebentar ini masih loading di sini juga ternyata. Baik kakak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menguatkan modul yang sudah kakak pelajari, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi dalam modul 1.3 itu sudah kakak lihat di LMS ya. Oke, seperti biasa kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak. Seperti sekarang ada yang lep-lepan gitu ya. Oke, tujuan sesi kali ini, Ibu dan Bapak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Saya sudah baca komen-komen kakak-kakak, itu sudah saya baca, sudah bagus artikel-artikelnya. Agenda kali ini 5 menit pembukaan tadi sudah. Nanti aktivitas pertama itu ada role play, bermain peran, pembelajaran yang bersifat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamot, atau Jamot kan sudah ditutup di ini ya, di Google Doc aja. 10 menit berikutnya menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit berikut mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Nah, nanti benar atau tidaknya. Aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3, dan yang terakhir penutup, refleksi dan foto bersama. Baik kakak-kakak. Ini ada pertanyaan dulu nih kakak nih. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Ada yang mau bicara, berkomentar, silahkan. Bagaimana nih pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu menurut kakak-kakak nih? Yang sudah ditulis di ini aja, di LMS, coba yang menandakannya. Ya. Izin Pak, kalau menurut saya pribadi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi semua peran pembelajaran semua dibebankan kepada anak-anak. Contoh kecilnya seperti dalam proses pembelajaran PJOK, yang memimpin berdoa itu anak-anak. Lalu ketika memimpin pemanasan dengan permainan, bisa itu juga dengan anak-anak.
dan anak-anak pun bisa memberikan contoh kepada rekan-rekannya ketika mempraktekkan gerakan-gerakan yang diperlukan dalam proses pembelajaran PJOK. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Adit, lengkap. Kasih tepuk hacker deh buat Kak Adit. Hebat, 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 keren. Ya, tepuk hacker buat Kak Adit, mantap Kak Adit. Ya. Yang lainnya, idem atau ada pendapat lain yang lainnya? Silakan kalau ada pendapat lain. Setuju ya pendapat Kak Adit? Setuju, Pak. Setuju, Setuju, Pak. Pak. Lebih ke Iya. situ. Bungkus ya, kalau setuju kita bungkus ya. Bungkus. Oke. Nah, ini nih sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak ini beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita nih. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Silahkan, Ibu, apakah masih seperti ini? Fluid masih pada kencang-kencang di sekolah atau gimana nih? Yang pertama, Pak, izin. Mungkin kalau untuk yang ini, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit? Menurut saya benar, Pak. Lebih banyak suara peluit dibanding suara guru saat pembelajaran. Soalnya instruksi yang bisa didengar oleh anak atau murid itu hanya suara peluit. Kalau kita teriak-teriak udah Pak keras-keras sama suara anak bukan kedengeran. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Kak Hilman. Kak Saya gimana Kak Saya? Setuju Pak, kayak gitu sama. Jadi meskipun ya kita sebenarnya kalau di lapangan itu kadang anak-anak kita mengasihkan instruksi ini, tapi kalau misalnya kita ngomong, anak-anak tuh malah ngabalieur gitu, malah kemana-mana. Tapi kecuali kalau misalnya kita udah nyalain peluit, anak-anak langsung baris, langsung diam gitu kan. Jadi emang lebih dominan ke peluit sih dibanding suara kita gitu kan. Rata-rata seperti itu kalau anak SD. Itu ada peluit, ada sebuah bentuk isyarat ya Kak ya. Iya. Nah, bentuk isyarat ya. Kalau teriak-teriak mah capek ya, kalau dengar suara Iya, peluit. Agak betul Pak. wow ya. Oke, itu ada sebuah isyarat. Oke, yang kedua nih, apakah pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Yang kedua ya, Ya, kalau gimana? menurut saya, Pak, kan saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Menurut saya, kalau untuk anak SD, soalnya saya ditekankan juga sama anak-anak, kalau waktunya kita pembelajaran harus ikuti instruksi atau komando yang diberikan oleh guru. Kalau kalian nggak ngikutin instruksi dari atau komando dari guru, silahkan. Kalau yang nggak suka boleh meninggalkan lapangan. Saya tegaskan ke anak-anak SD juga sama gitu, Pak. Oke, tergantung situasi berarti Kak Hilman ya. Betul, Pak. Oke, ada yang lain? Gimana nih pertanyaan kedua nih? Oke, mungkin sedikit ya Kak Hilman. Tadi kan Kak Hilman bilang kalau misalnya anak-anak tuh kalau misalnya apa? Tadi pertanyaannya tuh lebih ke kalau misalnya mau ikut apa gitu ya, lebih di kayak ngancem-ngancem gitu kan. Tapi anak-anak SD biasanya kalau sekali aja kita ngomong kayak gitu, pertama nurut, tapi kesana-kesananya kayak gitu lagi gini, jadi harus ekstra beberapa kali gitu ya kalau anak SD. Ya. Itu juga punten ya Kak saya, tapi diterapkannya bukan untuk anak SD kelas 1-3 ya. Iya. Saya komando yang saya tadi perintahkan untuk anak dari kelas 4-5 mungkin yang udah paham lah. Soalnya kelas 1-3 mah wah nggak mungkin bisa kalau gitu mah. Iya. Pasti banyak kalau kita lagi ngasih
bukan ngasih ini aja materi. Kebanyakan anak itu nggak ngelihat ke kita, terus nggak Iya betul Pak. ngedengerin apa yang kita sampaikan. Iya. Jadi kita harus menciptakan supaya anak gimana caranya anak supaya bisa konsentrasi sama kita gitu. Iya betul. Lebih ke fokus ke kita ya. Kadang kan anak kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya kita Ya gitu, maksudnya. Oke, siap. Kaiman, Kak Soya, bagus ya. Jadi memang kadang-kadang dalam situasi tertentu, dalam beberapa materi tertentu, memang harus digunakan sistem komando ya. Anak-anak itu kepada fokus kepada kita karena berkaitan, bisa saja karena berkaitan dengan tingkat keamanan ya, tingkat apa materi yang dipelajari mungkin ya, itu mungkin. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Kita coba ini apa kata pakar nih ya. Kita dengarkan dulu nih kata pakarnya apa nih. Oke. Sebentar Kak. Susah dinyalain. Oke. Sebentar Kak. Oke Kak, saya ulang ya. Ini. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it Ulang ya kayak biar ini biar jelas nih. all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak ini menurut sekali lagi ini kami all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered
Hilang videonya, Pak. Hilang ya? Bentar ya. Ya. Kita stop dulu aja ya. Nah, kakak menurut pakar ini, dia mau kakak untuk dari apa kata pakar ini ya. Jadi ini akan lebih memperkaya anak untuk berkreasi ya. Dan akan dari dalam anak itu ada choice dan ownership mungkin ya. Nah, choice-nya pilihan, voice-nya suara anak, ownership-nya dan rasa memilikinya nanti di. Oke, kakak. Nah, ini kita akan ambil salah satu contoh, akan melakukan aktivitas role play ya berikut. Jadi kakak nanti berdua memilih nanti aktivitasnya mau apa. Sebelum aktivitas ini kakak juga hitung, kita akan belajar. Ini ada yang jurusan PKO, kepelatihan ada? Tidak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, kita akan belajar. Ada katanya. Ada? Ada, Pak. Kak Surya ya? Iya. Kepelatihan. Waduh, Pak. Oke, kita akan belajar sedikit tentang denyut nadi. Jadi kakak-kakak sebelum melakukan ini silahkan catat dulu denyut nadi sekarang itu, denyut nadi istirahat itu berapa. Nah, dalam 6 detik kali 10. Boleh. Oke, jadi kakak catat dulu denyut nadi istirahat. Nah, bisa 6 detik, berapa kali, nanti dikali 10, berarti itu sudah per 1 menit. Bisa ya? Bisa lah. Olahraga ya pasti bisa ya. Oke. Bisa, Pak. Nanti kita akan melakukan role play. Nah, tujuan role play ini peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mampu yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisa efek pelatihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan SEP atau Peer Assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, kakak kita akan mencoba dulu. Silakan berdua lah, boleh siapa dengan siapa nanti ya melakukan gerakannya. Kita ada contoh gerakannya ini. Tapi sebelumnya hitung dulu denyut nadi awal, nanti denyut nadi akhir setelah latihan. Oke. Nah, ini denyut nadi per menit sudah bisa dihitung ya kakak. Nah, sudah aman. Ini. Nah, SEP dan Peer Assessment pembelajaran latihan gerak gerakannya nomor berapa, denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi balik mengenai gerak pasangannya. Ini kita berpasangan ya. Perempuan boleh dengan perempuan ada 3 nih, boleh bertiga atau aman lah ya. Silakan nanti berarti kakak-kakak harus on kamera ya, on cam itu berdua karena harus terlihat gerakannya oleh yang lainnya. Oke, berikutnya, nah ini gerakannya seperti ini, gerakan pilihan 1 ada gerak kombinasi, gerak membungkuk dan menekuk, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat itu gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, gerakan gerakan kelima itu loncat di tempat. Nah, ini kakak melakukan gerakan ini tadi sudah disampaikan di sini. Oke, 10. Tadi sudah ya ada hitungan denyut nadi. Nah, kakak nanti akan dipandu ini ada videonya. Sudah hitung denyut nadinya kakak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, nah gerakannya
seperti ini kakak nih gerakannya. Ya, jadi oke, saya ini dulu, saya play dulu ya gerakannya. Bentar, ini. Bentar, belum muncul nih. Udah ada pasangannya kakak? Sudah ada Belum, ya? Pak. Silakan cari pasangannya kakak. Tentukan sendiri-sendirilah mau sama siapa. Nah, ini sudah ada contoh gerakannya dilakukan dalam waktu 2x8 ya dilakukannya. Nah, kakak hitungannya 2x8 gerakannya. Oke, Kak Hilman sama siapa Kak Hilman? Belum dapat, Pak, sama siapa ya? Ayo, sama siapa? Kang Adi, Kang. Sarang saya. Kak Hilman sama Kak Adi. Kak Surya sama siapa? Kak Risman ya, Kak Surya sama Kak Risman. Kak Bisa sama Soya Pak Herdi, Pak. sama oh ya, Jeng Kak Herdi. Kak Surya sama siapa Kak Surya? Ini harus berdua-berdua nih. Karat. Berarti ini Surya sama Itu nama karat. Kak Kak Soya sama siapa Kak Soya? izin Kang, ini berarti cek Nggak tahu, Kak. ini berarti Gimana? Pak izin berarti ini cek nadi sebelum dan sesudah ininya berarti ya. Ya, nanti cek nadi sebelum dulu apa? Nanti cek nadi sebelum apa sesudah berapa? Nah, ini contoh gerakannya nih. Dulu ya, contoh gerakannya ya. Ini contoh gerakannya. Ini lakukan moderat lah, sedang lah, ini gerakannya. Kakak nanti boleh memilih gerakan yang nah saya itu apa role play. Bisa kakak gerakan seperti itu bisa ya? Aman? Aman, Pak. Aman ya, bisa ya. Oke. Gerak jongkok yang lutut yang berada di tempat. Silakan kami dengan pasangannya. Sudah ada pasangannya? Aku belum, Pak. Kak saya sama Saya. Kak Priska tuh ya. Kak Priska lagi di jalannya kayak sama Kak Ratna Kak saya. Kayaknya lagi di jalan. Sama Karatnya mana karatnya? Kak Ratna ada Kak Ratna. Kak Priska udah nyampe rumah? Masih di jalan. Masih di jalan, oke sama Kak Ratna berarti. Jadi saya share lagi gerakannya seperti ini nih. Saya. Capres. Oke, kita akan belajar ini kan di Karisma tadi sama Kak Herdi. Siapa? Oke, di kolom chat Kak itu ada silahkan dipilih Karama mau gerakan yang keberapa. Itu silahkan diedit bisa tuh. Sama diisi juga denyutnya di awalnya dulu. Diisi dulu.
Nah, di awal, silakan. Pilih gerakannya, mau gerakan berapa nih? Kita nyoba ke pelatihan nih Kak Surya nih. Oke, bisa ya. Oke, setelah ini kakak silakan on cam dengan pasangan. Perhatikan siapa dulu yang mau melakukan. Nanti yang satu melakukan, yang satu berarti menghitung 2 kali 8. Nah, nanti sudah melakukan langsung hitung. Oke, oke, kalau siap silahkan kakak. Kalau udah ready. Kalau misalkan wah ini kelihatan sama orang lain, nggak apa-apa. Kalau mau video call sama WhatsApp juga, silakan. Yang penting kalau direkam jadi kakak terlihat nanti itunya gerakan-gerakannya. Oke, siapa? Udah? Ngobrol aja di chat saya dulu, gitu kan? Tadi teh saya teh sama siapa ya? Adit sama Karatna Kadit. aja ke saya. Saya sama siapa, Kak? Masih di jalan nggak? Boleh sama siapa? Sama Kak Dadan juga boleh. Ada Kak Dadan, hadir nggak Kak Dadan? Siap, hadir. Kak Dadan sama. Berarti harus terlihat nih kameranya, harus nanti saling Torsebaya namanya nanti kakak boleh mundur dari kamera biar terlihat gerakannya. Gerakannya yang 5 tadi gerakannya. Gerakannya salah satu. Salah satu aja dipilih, Kak Dadan. Jangan 5-5-nya, capek nanti ngos-ngosan. Aduh. Iya. Sadak jegdognya itu. Salah satu aja, Kak Dadan. Izin saya dulu aja. Saya sama siapa ini? Kak Dadang sama saya aja, Kak Dadang. Sama siap. Ya. Saya coba ya. Sama Kak Surya. Ya. Sama Kak Surya boleh, Kak Friska boleh bertiga, Kak Friska sama itu sama Kak Soya sama Kak Ratna perempuan boleh bertiga, gantian berarti ininya apa gerakannya. Kak Dadang saya mah ini jumping jack. Gerakan nomor 2 jumping jack. Oh. Nah, gantian kakak gantian. Yang satu melakukan, yang satu memperhatikan dulu. Nah, gerakannya benar enggak? Siapa dulu? Kang Hilman, gerakan Ya. satu ya, gerakan nomor 4, Kang. Siap, Kadit. Aman. Oke, saya share lagi gerakannya ya. Dulu, itunya Kang, coba. Kak Dadang. Habis sedang Pak Indra, Pak. Siap. Pak Herdi siap, Pak Herdi. Ini gerakannya saya share lagi Ya, nih, seperti ini gerakannya. Kadit. Luka opat. Iya, Kang. Tapi luka opat, Kang. Siap. Di WA ya, Kang, di WA. Boleh video call nih, video call nih. Siap, video call, Kang. Langsung kan di dia tuh. Gerakan 3 Pak Herdi. Ini kepada Dan.
Kadit tuh bisa wae, aduh. Ayo Kadit. Kita angkat dulu Kang Ya, WA Kang habis Dadan. itu. Siap. Acan aya, acan lebat kabi. Oh, Kadit. Ayo aman kakak. Oh gerakannya. Kang ini punten WA habis lah. Kadit. Apa ya nak? Saya dipakai menuju di Anggo Jiwung. Oke, aman di dia we nya. Parama, Siap. Parama. Siap tinggal. Parama. Atos Pak. Kadit, pada Kadit itu lah. Kadit. Kadit aman. Suaranya kemana ya teh? Aman Kadit. Ya, belajar olahraga kita deh Kak Surya nih bidang pelatihan nih. Sudah kakak? Bergantian. Kalau denyut nadi setelah latihan dan ditulis lagi di role play-nya. Denyut nadinya berapa? Ditulis lagi di role play-nya nih. Pak Herdi siap? Siap, Pak Risman. Siap, gaskun. Video call Pak, angkat. Oke. Aman Kak Surya, aman sudah? Sudah Pak, tapi Kang Dadannya keluar kayaknya, keluar. Coba Kak Dadan. Kang Dadannya keluar Kayaknya ini Pak, keluar dari room ya, kayaknya kelempar nih Kak. Nih. Iya, sinyalnya. Ditulis itunya apa? Oke. Wah, Kak Adit 110 dari 80, Kak Rama 190 jadi 150 nih. Kak Rama. Kak Dadan milih gerakannya Kak Dadan. Kak Surya nomor 2. Ya Kak Dadan, ya saya ke nomor 2. Diulang lagi ya. Kak Dadan diulang lagi.
Aman kakak nih? Karena mah gerakan berapa tuh gerakannya dipindahkan kakak sesuai dengan yang kakak lakukan. Gerakan 2, gerakan 3, itu kan. Pak sudah melakukan. Nah, itu tadi kali 6 dikali 10, Pak. Denyut nadi? Ya, kan udah melakukan 15. Nah, denyut nadinya hitung dalam 6 detik berapa, nanti dikali 10. Oh, iya, siap, Pak. Dalam 6 detik. Dalam 6 detik hitungannya aja. Pak Adit udah aman ya Pak ya? Pak Adit. Aman. Aman. Aman, Pak. Coba ditulis terakhir. Wah, sama. Sama denyut nadi jadi 12. Tipe Pak, eta mah tipe. Lepat ngetik. Maksudnya mah 115 detik, Pak. Jadi 12 mah collab-nya. Mohon. Ayo Kak Soya, dengan siapa nih Kak Soya, Kak Rizka sama Kak Ratna barengnya bertiga gantian. Ini lagi fit check. Pak Erdi siapa? Oh, Pak. Ya. Pakai stopnya. Oke, kasih umpan baliknya Kak ya. Siap. Di mana Kak? Itu ada di role play. Nah, dikasih umpan balik. Bentar ini, aduh, jaringan lagi hujan di sininya Kak. Ya, sama berarti juga hujan. Maklum di gunung, aduh. Di paling mana Kak Irman? Sendang Raya Pak kalau cekat arah eta Pak. Bari LDKM jadi siapa? Ya. Secapa ke atas dikit. Oke, kakak Bos, Pak. atas angin atas. Pak. Kak Hirman nyalain dulu perangkat. Kok Pak? Menyalakan dua perangkat. Enggak. Oh, tapi suaranya jadi bergema aja. Coba di mute lah Kak Hirman. Mohon Pak. Cek. Oke kakak. Ini apakah sudah melakukannya? Kita cek di role play-nya. Nah, begini kakak, mari kita melakukan umpan balik. Kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Yang di sini kakak ya. Yang di role play ini sudah ada. Karama sudah ngisi. Terus Kak Surya. Terus Kak Soya udah ngisi setelah latihan. Kak Hilman, Kak Paki sama siapa nih? Kak Paki belum ngisi. Kak Indra Gumilang sudah. Kak Dadan berapa Kak Dadan? Nah silakan kakak di sini
berikan umpan balik. Kasih contoh sama Kak Surya kayaknya dari PKO nih. Kenapa nih denyut nadi bisa sampai naik gitu kan? Nah, pertanyaannya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ada yang mau berkomen? Cara melihat apakah latihan sudah benar atau tidaknya? Ya, Pak, Kalau untuk salah gerakan satunya mungkin dari dari denyut nadi itu tersebut. ada kenaikan. Kalau ada kenaikan mungkin itu udah benar. Gimana Kak? Hilang suaranya ya Kak Surya ya? Ya, dilihat dari denyut nadi bisa. Budaknya ngamuk wae. Terus dari ini juga sih Ayo, budaknya ngamuk wae. dari pengamatan kita gerakannya, pengamatan ketika bergerak apakah udah sesuai dengan gerakan yang benar. Nah, yang keduanya denyut nadinya nanti dilihat. Ada juga sih kalau gerakan nggak benar, denyut nadinya juga denyut nadinya tinggi, berarti itu mungkin ada terlalu capek buat dia mungkin kalau itu. Tapi bisa dilihat dari itu aja, dari gerakan sama dari denyut nadi, Pak. Kak. Terima kasih Kak Surya. Ada yang lain? Ini udah bener nih. Boleh menambahkan, Pak? Ya, boleh. Karama, silakan Karama. Setahu saya Pak, dulu pernah ya dicek denyut nadi juga waktu main bola. Jadi kalau misalnya denyut nadinya pertamanya udah capek, pertama istirahat juga ngaruh Pak. Berarti istirahatnya jelek intinya mah. Jadi makanya intensitas latihan dibanding sama teman-teman yang lain berbeda, malah yang istirahatnya jelek, intensitas latihannya jadi jelek juga, ngaruh gitu Pak. Oke, terima kasih Karama. Ada lagi? Keren, Karama keren. Silakan, ada lagi. Kak Dadan nih sudah siap bersuara, Kak Dadan. Pak, izin Pak, menambah. Siap. Kak Adit dulu, Kak Adit, ayo Kak Adit. Jadi, tadi saya pertanyaan apa sih Pak? Bagaimana cara kita melihat Nih, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Yang pertama kan kita cek denyut nadi normal terlebih dahulu supaya kita tahu alat ukurnya gitu. Biasanya kalau denyut nadinya bertambah itu berarti intensitas kardiovaskularnya mulai bekerja gitu ya, semua aliran darah bekerja dan itu akan menjadi atau dilihat kualitas latihannya gitu. Tapi kalau secara umum mungkin ada beberapa rate-nya gitu ya. Biasanya anak di usia 11 sampai 17 tahun itu 60 sampai 100 kali per menit. Kan ini hitungannya per 6 menit per 6 detik dikali 10 gitu ya Pak. Berarti kan itu nilai ambang batasnya hampir ratusan gitu. Biasanya batas maksimal untuk per menitnya itu untuk anak usia orang dewasa lah, anggap 60 sampai 100 kali per menit itu nadi normal. Tapi kalau misalkan nadi latihan itu bisa jadi 2 kali lipat intensitasnya. Tapi kalau lebih dari itu biasanya kadar latihannya yang bisa berlebihan. Jadi ngecek nadi itu salah satu fungsinya untuk ngecek sampai sejauh mana kualitas latihannya, capek atau tidaknya, nadi normal dan nadi latihannya seperti apa, bisa dicek dari cek denyut nadi tadi gitu Pak. Lagi yang lain yang mau menambahkan? Kak Adit keren, mantap. Kak
Adit, keren, mantap. Ada lagi? Udah cukup kayaknya Pak. Bagus Pak Adit. Jawabannya keren-keren. Jadi memang kita melihat dari denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Nah, biasanya kalau yang siswa latih itu denyut nadi istirahatnya itu antara 70 sampai 90. Kadang kalau atlet itu 70 denyut nadi istirahatnya ya. Nah, penghitungan denyut nadi maksimal kan 220 dikurangi usia kalau tidak salah ya, dikali 80% itu latihan. Kalau sudah melewati itu berarti sudah berhenti dulu mungkin ya, harus ada cooling down dulu, jangan sampai denyut nadi latihan itu terlewati dari ambang batasnya. Nah, itu kan akan kurang bagus buat siswa ya. Jadi kita nanti di sekolah kalau mau memberikan pembelajaran itu dibiasakan hitung denyut nadi awal, apakah mau senam irama, mau lari, mau apa, dibiasakan hitung denyut nadi awal dulu. Nanti dicek kalau anak atau siswa kan berbeda-beda ya kemampuannya. Ada yang misalkan baru senam 10 menit, sudah denyut nadinya sudah melampaui batas. Ada yang belum apa-apa 10 menit itu ya, dan denyut nadinya masih di bawah ambang batas. Nah itu mungkin kakak. Oke. Pertanyaan yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang kan? Efek tersebut apa ya? Coba efek nama hos-hosan ya, hos gitu gila. Silakan kakak, ada yang bisa menjawab efek yang dirasakan dari latihan yang telah dilakukan. Denyut nadi meningkat ya, sudah jelas itu ya, denyut nadi sudah meningkat, dilihat dari role play ini 85 sampai 90. Nah ini kan ada yang iya, ada yang tidak. Nah ini kakak nanti jangan lupa di diisi umpan baliknya. Nanti jangan lupa ya di role play itu. Nah, efek tersebut mengindikasi bahwa setelah melakukan latihan itu, seperti Kak Adit tadi sampaikan, kita peredaran darah karena otot itu membutuhkan oksigen ya. Jadi darah dipaksa untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, terutama pada otot yang dipakai untuk bergerak. Jadi pompa darah akan semakin tinggi, denyut nadi akan semakin tinggi. Seiring dengan pompa darah tinggi juga itu akan berpengaruh pada denyut nadi yang lebih tinggi. Tuh, makanya jangan sampai melebihi batas, karena kalau melebihi batas itu ya jantung juga kurang bagus, ke ototnya juga suplai oksigen juga tidak ada mungkinnya. Tuh kakak. Oke, izin lanjut. Nah, menurut kakak nih apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Ini udah jelas tadi ya, udah disampaikan nih oleh Kak Adit, Kak Hilman, Kak Surya nih. Karena pengaruh itu karena pengaruh latihan, pengaruh bergerak ya. Tadi setelah bergerak, tadi akan latih karena dengan proses pergerakan itu otot membutuhkan oksigen, dan oksigen itu diedarkan oleh darah, diangkut oleh darah. Oke kakak, ini sudah terjadi. Oke, terima kasih kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Sudah dianalisis ya kakak, kita lanjut nih. Nah ini menurut kakak apakah aktivitas yang dilakukan sudah cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa belum nih? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kalau untuk pembelajaran sudah Pak. Untuk pembelajaran sudah
Bapak maaf itu ke mute. Bapak maaf itu ke mute. Mic-nya. Pembelajaran. Mic-nya. Pak, mic-nya belum dinyalain. Kang Iwan, mic-nya nyalain Kang dulu, Iwan, Kang mic-nya Iwan. nyalain dulu Kang Iwan. Bapak, Oke mic-nya ya. belum nyala. Oke ya. Jadi kakak sudah tadi sudah ini ya, peserta sudah sudah berpusat pada peserta didik. Di situ ada choice, poise, dan ownership. Nah, poin seperti tadi kakak, saya pilih gerakan nomor ini. Saya pilih gerakan nomor ini, ada suara dan pilihan ya. Nah, ownership-nya peserta didik sudah tadi seperti kakak udah melakukan gerakan yang sesuai pilihannya. Itu berarti sudah menandakan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang tuliskan pesan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas telah dilakukan dan berikan pendapat. Kita nggak pakai link Jambot ya, Kak. Kita pakai link Google Doc ya nih. Saya dulu. Silakan kakak peran bentar ini salah ini. Sebenarnya kakak ini juga sama lagi gangguan ini sinyal nih. Betul Pak, hujan mah ngaruh ke sinyal. Aduh. Pak Punten mau tanya, kalau ini kita ada offline-nya nggak ntar? Nanti offline itu ada 7 hari kayak makanya ada nanti yang yang fakta integritas sama surat izin atasan itu perlu karena nanti untuk membuat surat tugas dari BBGP kita ada 7 hari tidak nginep BP bolak-balik ya di sekolah juga belum ditentukan di mana-mana. Kemarin ada hasil yang sudah bicara ini di sekolah padahal belum ada keluar dari BBGP-nya menentukan tempatnya di mana, belum ada ya. Gelombang 1 aja belum ada keputusan tempatnya di mana, tapi yang tempatnya insya Allah masih di kota Bandung yang jelas insya Allah. Kirain itu di Siap, hotel. atur nuhun Pak. Kirain itu di hotel. Maka Kirain itu tempatnya di hotel. Olahraga mah di spot ya Pak. Di tempat olahraga yang luas ini di tempat olahraga yang oke geser ini ini lumayan juga nih kacau beliau ini. Paket data ini. Sama Pak, wifi-nya juga lagi error di sini. Aduh, hujan. Wifi tadi tambah. Kak Surya mantep jaringan anak iya nya kencang Kak Surya mah juga teh asa teh geleg-geleg. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana Kak Surya? Iya. Di Kircon. Oh, Kircon caket atuh.
Engke Sebentar bade Kakak, ini diamangan Mas. kanu ieu Bapak Ketua. At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. What strengths, what are their areas for improvement? And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress them. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke Kakak, jadi pada intinya siswa itu diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan ya. Keputusan gerakan yang mereka nanti akan merasa memiliki gerakan itu harus dilakukan dengan kesadaran penuh ya. Beda kalau ditugaskan sama kita mah nanti udah kepaksa ya. Tapi kalau mereka yang memilih, mereka sesuai dengan kemampuan. Kalau mereka memilih berarti sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Betul, Kak. Sama ya? Sama ya? Iya, betul, Kak. Oke, ini kita lanjut. Nah, itu di chat ada peran guru nanti diisi juga sebagai bahan refleksi nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satunya saya kasih bocoran sekilas nih ya. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dia aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan kritik. Ya tadi kalau ada gerakan yang salah, nah, temannya ini gerakannya bukan begini, contoh di video itu seperti ini, nah, seperti itu. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Itu peran guru. Nah, peran peserta didiknya dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiganya, peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi membuat variasi pembelajaran ya. Nah, peran peserta didiknya mengkaji dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Jadi peserta didik dikasih peran untuk mengkaji. Nah, seperti tadi saya pilih gerakan ini. Postur tubuh saya itu seperti ini, kemampuan gerak saya itu seperti ini. Jadi memilih. Jadi peserta didik itu mengkaji dulu di rancangan yang atau strategi yang disodorkan oleh gurunya. Yang keempatnya, peran guru ini membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Nah, peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata yang diikutinya. Tuh. Yang kelima,
Jadi yang dijelaskan nanti ini kegunaannya di hari-hari di setiap hari itu apa, nanti disampaikan oleh guru manfaat dalam kesehariannya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, peran peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengarkan, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini bisa diterapkan di SD? Bisa. Setelah anak kalau melihat videonya seperti ini, begitu temannya salah pasti, kamu itunya bukan begitu gerakannya. Kalau anak itu lebih visualnya lebih bagus kalau di SD ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator, tadi sudah disampaikan oleh Kak Adit di awal-awal ya. Didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitatornya. Jadi kita itu sudah tidak zamannya lagi memakai sistem komando, kecuali dalam beberapa pembelajaran yang sifatnya masalah keamanan mungkin ya. Kalau renang, senam lantai, nah ini harus hati-hati. Kan, apalagi yang sudah berkaitan dengan kalau depan roda belakang. Dalam hal ini guru dapat sumber belajar. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar karena banyak referensi, apalagi sekarang dengan dunia digital ya, itu banyak ya. Oke, jenis-jenis pembelajaran student learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Jenis pembelajaran SCL, ini kan tadi salah satu contohnya nih. Yang pernah di sekolah ada lagi nggak nih? Kita bertukar ilmu nih dengan rekan-rekan nih. Silakan, 2 orang lah perwakilan. Apa yang pernah dipraktekkan dalam pembelajaran? Boleh, Kak Adit. Jadi gini Pak, baru minggu sekarang lah ada pembelajaran musik dan gerak gitu, gerak berirama ya untuk SD kelas fase C kelas 5 dan 6. Jadi di sekolah saya memberikan sumber belajar kepada anak-anak dalam bentuk video. Dan video itu ditonton oleh anak-anak. Tapi sebelum itu saya memberikan pola-pola gerak gitu ke anak-anak. Jadi ketika kamu melakukan gerakan seperti ini dengan lagu ini, beatnya seperti ini, ketukannya harus seperti ini gitu. Nah, selesai saya memberikan pola gerak itu, lalu saya mempertontonkan video. Waktu itu videonya tentang senam pelajar Pancasila. Lalu saya membuat leveling system. Jadi kalau level 1 itu kamu cukup menirukan gerakannya yang ada di YouTube ini dengan cara berkelompok. Saya bilang seperti itu. Lalu kalau kamu sudah selesai dan bisa menirukan, nanti kalian akan dites. Selesai itu kalian naik ke level kedua. Nah, level keduanya itu kalian bukan lagi menirukan, tapi kalian mengkreasikan sendiri gerakan senamnya. Gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa, Pak? Tujuannya jadi nanti ketika fase C itu mereka sudah bisa mempraktekkan atau menirukan gerakan-gerakan senam pelajar Pancasila itu, harapan saya nanti mereka bisa memasalkan senam gitu untuk ke fase-fase yang lain. Contoh misalkan tiap hari Rabu kan di saya suka ada senam bergiliran gitu ya. Kadang itu sudah tidak lagi oleh guru olahraganya yang memimpin senam, tapi suka ada kakak-kakak kelasnya yang memimpin senam. Jadi tujuan saya dengan adanya leveling system itu supaya nanti yang fase C itu termotivasi untuk pemasalan senam gitu. Jadi menjadikan contoh untuk fase A dan juga fase B gitu. Mungkin itu Pak. Oke, mantap Kak Adit ya. Jadi melatih anak dulu, ya Rabu ditularkan ke yang lain mungkin ya.
dengan dikasih dasar dari gerakan gerakan. Oke, ada lagi? Kak Adit, mantap, keren Kak Adit. Ada lagi? Bagus, Kak Adit. Ada lagi? Mungkin Pak nambahin sedikit dari yang Kak Adit tadi. Boleh. Betul. Nah, terus jadi menarik minat anak juga Pak sebenarnya mah. Jadi anaknya kalau udah tertarik sama gerakan tersebut, karena kan kita itu merdeka belajar supaya, nah merdeka belajar teh si anaknya sok disuruh bebas gerak aja gitu, melakukan mau apa aja juga sok bebas gitu. Nah kalau anaknya udah tertarik, udah minatnya terus tinggi, udah mau, pasti nggak usah disuruh sama kita, pasti bisa ngelakuin sendiri juga. Mau disuruh mimpin di depan juga pasti. Betul kata Kak Adit tadi. Itu mungkin Pak. Oke, betul, mantap. Bakat intrinsik dari anak dulu dinaikkan ya. Jadi kalau sudah tadi ada pilihan anak itu sudah sesuai dan anak akan merasa memiliki ya lebih. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis pembelajaran yang SCL nih ada small group diskusi, ada role play yang tadi ya, discovery learning, self-directed learning, kooperatif, ada kontekstual, ada PBL, CBL, dan PJBL ini. Nanti boleh dilakukan, nanti kita akan di luring nanti disampaikan ini nih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kepada aktivitas kedua. Karakteristik perkembangan peserta didik. Kakak mungkin udah baca ya karakteristik peserta didik ini. Memahami karakteristik dan minat anak. Ada karakteristik secara jasmani, ada sosial, emosional, dan mental. Ini ada anak PAUD, anak SD, SMP, dan SMA. Ini 4 karakteristik ini. Nanti di LMS sudah dibahas, kita kuatkan pemahaman di sini. Nah, ini kakak yang karakteristik bidang jasmani ini ya, kita salah satu contohnya nih. Di usia 0 sampai 2 tahun ya. Merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola nih. Bagi kakak yang punya anak kecil nih ya, 0 sampai 2 tahun udah mulai kegiatan jasmani seperti ini. Sosialnya, ini anak-anak pada usia ini mulai pengembangan rasa ciri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan 3 sampai 4 tahun ini ya. Nah, ini untuk memahami perasaan orang lain, mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya nih, udah 3 sampai 4 tahun itu ya kakak ya. Ini bisa udah disampaikan di apa? Di LMS. Terus ini ada anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini 12 sampai 18 tahun. Oke nih, kakak berikut karakteristik di bidang dan usia sesuai ini. Oke. Seperti ini, kakak. Nah, ini berjalan bener nggak nih? Jasmani seperti ini bener nggak? Ya. Kita lihat. Nah, ini sosialnya sama emosionalnya juga ada, nah mentalnya juga ada. Oke. Ini jasmani berjalan berlari itu di usia 0 sampai 2 tahun ya. Udah mulai, ini ada yang udah punya anak 0 sampai 2 tahun yang pasti bisa melihat langsung ya. Melihat langsung ya. Kak Adit. Oke, ini anak-anak pada usia sosial nih, usia 5 sampai 6 tahun. Nah, usia ini mulai mengembangkan rasa ciri mereka sendiri. Nah, ini oke. Emosional nih usia 6 sampai 12 tahun. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih,
cemburu, ya. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah ini mental 6-12 tahun seperti ini mentalnya, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik ini di usia 6-12 tahun. Ini pas banget ya di usia SD ya. Oke, lanjut. Mari kita diskusi nih. Kakak, apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik? Penting nggak nih kakak guru mengetahui karakter peserta didik? Sangat penting, Pak. Kira buat apa nih? Kira-kira buat apa nih mengetahui karakter peserta didik? Fungsinya guru untuk mengetahui karakter peserta didik yang pertama fundamental gitu ya, jadi dasarnya gitu Pak, kita harus tahu dulu supaya nanti dalam proses pembelajaran itu kita bisa mengelompokkan atau bahasa kerennya diferensiasi gitu ya Pak. Jadi apa yang nantinya akan diberikan materi-materinya sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi nanti dikelompokkan untuk kita bisa kasih treatment lanjutan dalam proses pembelajaran sejauh. Oke, terima kasih Kak Adit. Ada yang lain? Oke, ini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kira-kira kakak nih, bagaimana cara mengakomodasinya? Silahkan, yang bisa jawab. Kak Dadan, Kak Ratna, ada yang bisa jawab nih? Silahkan, ada yang bisa jawab di Yo, yang bisa jawab, silahkan dijawab. Cara menekan karakter peserta didik. Cara mengakomodasinya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ini saya caranya Pak. Caranya bisa dengan asesmen diagnostik Pak. Asesmen diagnostik, iya. Ada lagi? Ada lagi caranya? Oke, mungkin itu benar asesmen diagnostik. Yang keduanya bisa mengidentifikasi siswa, bisa lewat wawancara, bisa lewat pendekatan individu, ya. Itu banyak cara untuk Gimana Kak ya? Melalui diskusi. Ya, diskusi bisa. Melalui dialog dan diskusi. Dialog dan diskusi, betul Kak Dadan ya. Kita banyak cara ya, dari asesmen diagnostik, wawancara, diskusi ya, atau ngobrol-ngobrol ringan secara tidak formal juga bisa dilakukan untuk mengakomodasi berbagai karakteristik. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran yang ketiga di sini. Yang pembelajaran kedua, paham Kak? Ini sudah paham nih? Kalau paham karakteristik udah paham? Mungkin di SD itu, apalagi kelas 1-2 ya. Ini masih fase A ya, di fase A ya. Ini akan berbeda lagi, udah mulai di fase B, C itu kan berbeda. Kakak-kakak ada di 3 fase ya. Sekarang itu yang karakteristiknya pasti sudah berbeda-beda nih. Nah, ini mungkin juga biasanya guru olahraga selain
indera kelimanya, indera keenam berjalan ya. Jadi begitu lihat anak ini, wah ya budak ya, bisa dikatakan, wah ini mah budak tahan banting, lihat dari gerakan dan sebagainya juga. Itu kan sudah mulai terlihat, oh itu sebuah karakteristik sebetulnya ya. Walaupun kita dengan bahasa-bahasa yang sederhana mungkin ya. Itu. Oke, ini gimana keadaan? Ya kalau istilah dulu mah, wah diambil dia bawa kesang, wah berarti aktif budak kan gitu enggak? Eta betul keadaan. Ya dengan bahasa-bahasa sederhana gitu kan sudah bisa dilihatkan. Nah, oke. Kak, paham ya Kakak ya? Kalau paham kita bungkus nih. Bungkus ya. Kita masuk pada pembelajaran diferensiasi. Oke, nah ini Kakak menurut Tomlinson pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, di awal-awal ada kata diferensiasi itu pro kontra ya. Kakak, jadi ada yang terlalu berpikirnya terlalu jauh. Tapi di PJOK pada umumnya sebelum keluar kata-kata berdiferensiasi, di PJOK itu sudah terlaksana diferensiasi itu. Karena juga kita tidak bisa memaksakan anak yang tidak bisa kudu dipaksa bisa kan tidak. Sebelum keluar kata-kata diferensiasi ini kan disesuaikan ya Kakak. Ada yang misalkan kita di bola voli nih. Kan ada yang takut bola baru bisa passing bawah, baru bisa lempar-lemparan, udah bisa passing atas, itu kan sudah ada diferensiasinya di kita mah dari awal juga ya. Mungkin kata diferensiasi itu muncul sekarang ya, kalau dari PJOK mah dari dulu mungkin sudah terlaksana diferensiasi itu. Kita juga tidak memaksa anak kudu bisa poli KB kan, enggak juga kan seperti itu. Sudah disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya. Nah, itu udah berdiferensiasi sebetulnya. Nah, di sini kan diferensiasi itu kan ada 3 ya. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiganya diferensiasi produk. Nah, ini kurikulum Merdeka itu di sini. Ya, konten berarti ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten, penyampaian bahan ajar ya. Pengetahuan atau gerak keterampilan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, ini dibedakan seperti tadi. Orang yang takut bola belajarnya seperti apa dulu ya. Orang yang sudah berani tapi belum bisa passing bawah, belajarnya seperti apa dulu. Nah, itu namanya berdiferensiasi konten. Nah, diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang dijalaninya. Tadi kontennya sudah, oh anak ini dirumuskan seperti ini. Nanti pas pembelajarannya juga dipisah-pisahkan. Jangan disatukan. Contohlah di renang. Anak yang baru bisa meluncur, latihannya yang meluncur atau memperdalam latihan untuk meluncur. Nah, beda tidak disatukan dengan anak yang sudah mahir. Kan kita kelabakan ya kalau disatukan. Oh iya menepin, oh iya tiralapan ribu ya. Nah, seperti itu diferensiasi prosesnya. Nah, dari diferensiasi proses berarti ada berdiferensiasi produknya. Jadi yang dihasilkan dari tes itu kan kita yang sudah bisa meluncur, tesnya pasti meluncur. Yang sudah bisa, yang masih takut tesnya mungkin memasukkan kepala ke air itu aja sudah poinnya sudah gede mungkin ya. Sudah. Jadi orang yang takut masuk air dengan memasukkan kepala ke air itu sudah nilai yang cukup gede mungkin ya. Beda lagi dengan yang sudah berani bisa gaya bebas. Mungkin tesnya juga gaya bebas, tidak akan sama tesnya di dalam diferensi produk ini. Oke, Kakak ada yang disampaikan dulu nih untuk diferensiasi konten, proses, dan produk. Sudah pengalaman dulu, sok ada yang mau menyampaikan pengalaman. Siapa dulu nih? Kak Dadan dulu, Kak Hilman dulu. Ya kalau di ini kan, siapa Kak Herman dulu silakan. Mangga Pak Dadan, tiba-tiba. Ya mungkin kalau di SD mungkinnya saya menerapkan
Untuk diferensiasi ini itu di materi bola voli, anak yang takut dengan bola saya arahkan ke balon dulu, ya, ke balon dulu. Kalau yang sudah berani baru ke bola plastik. Kalau yang sudah sangat berani mungkin ke bola voli aslinya, gitu kan. Ya, jadi emang ada 3 tahapan dan emang kita tidak bisa dibaurkan yang takut digabungkan dengan yang sudah berani, itu akan kasihan nantinya ke anaknya. Gitu kan. Mungkin itu aja, Kang. Oke, betul. Kak Hilman, ada Kak Hilman, mantap Kak Hilman. Ya, nambahkan dikit mungkin Pak. Kalau untuk diferensiasi ini kan kita untuk SD itu pasti udah dilakukan. Soalnya dari pertama kita apalagi ngajar SD ya kelas 1 sampai kelas 6. Anak itu contoh ya dari jangan ke bola sama renang dulu kalau kelas 1 mah. Gerakan lokomotor sama non lokomotor. Gerakan dia tahu itu gerakan berpindah, disuruh loncat, ada yang masih belum bisa, ada yang udah mahir, kan beda-beda gini anak kelas 1 mah apalagi. Nah, kalau untuk diferensiasi ini saya ya kalau ngelihat anak teh, jadi untuk yang mahir sama yang belum mahir juga ada, apalagi kelas 1 mah wah ngelihat barudak arah aktif kelas 1 ayeuna ya gitulah. Siap. Mantap keadaan Kak Hilman. Jadi benar kita itu sudah melakukan diferensiasi dari dulu. Yang sudah dilakukan Kak Dadan nih. Bahkan dengan alat juga sudah diferensiasikan ya, kontennya sudah diferensiasikan, prosesnya juga, alatnya juga sudah dimodifikasi. Yang takut mah ku balon heula, beraku ku balon sieun gitu nya. Bola plastik baru dengan bola voli yang sebenarnya. Oke, Kakak. Tuh, kita lanjut. Nah, setelah membaca, berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Coba Kakak nih, pertanyaan pertama nih, ada kendala yang Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK tidak nih? Kendalanya apa kira-kira nih? Mungkin Pak, ya Kadit, gimana Kadit? jadi kan gini Pak, sebenarnya kan kata-kata diferensiasi ini baru untuk di kurikulum Merdeka ya, tapi untuk di kurikulum Kurtilas dan yang lain-lain sebenarnya guru olahraga sudah melakukan ini. Bahkan dari zaman kuliah dulu pun pas dalam pembelajaran akuatik itu kan kata dosen tuh ada kelas A, B, sama TC katanya kan sekolah yang kecil gitu. Nah, sebenarnya yang jadi kendalanya kan karena ini tuh dibagi menjadi beberapa kelompok ya Pak, kelompok kecil gitu ya. Nah, mungkin yang jadi kendalanya kita tidak bisa fokus untuk ke satu kelas gitu, men-triggernya gitu. Jadi kan karena itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, contoh ada 3 kelompok misalkan kelas A, B, dan TC misalkan. Nah, berarti kan kendalanya kita nggak bisa fokus ke satu kelompok itu gitu. Untuk misalkan, betul, nggak bisa fokus ke satu kelompok itu, men-trigger misalkan nanti kamu harus seperti ini. Sedangkan kan kitanya misalkan ngajar cuma sendiri, sedangkan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu jadi kesulitan juga gitu, kalau menurut saya pribadi, dalam proses pembelajaran diferensiasi ini gitu Pak. Oke, Kak Adit, betul sekali ya Kak Adit ya. Bahkan waktu saya kuliah kan mulai kuliah itu 94 ya. Itu Pak Dadan itu sudah membedakan nih kelompok A, B, dan TC ya. TC, Tacan Ciasa, Tacan Ciasa, gitu TC. Itu kan sudah diajarkan ya oleh dosen juga dari tahun 94 juga bahwa pembelajaran itu sudah berdiferensiasi. Ya, mungkin kendala yang dialami Kak Adit itu kita tidak bisa berfokus pada satu kelompok itu ya mungkin ya Kak Aditnya, karena mungkin kalau perhatian kita apalagi di tempat yang
berbeda. Kalau mereka kalau di kolam renang kan lebih sulit lagi ya Kak Adit ya kalau kendalanya memang seperti itu. Kita megang kelompok mana dulu nih, harus berbagi tugas. Nah, Kakak ada masukan kan nih buat kendala yang dilakukan oleh Kak Adit nih? Mungkin sedikit Pak. Ya betul, kalau untuk kan tadi jadi si Kak Adit teh susahnya dalam kendalanya dalam ini ya mengaturnya. Nah kalau saya mah di SD jadi gini, anak yang udah mahir di bola voli saya ambil satu. Nah disuruhlah ngajarin yang belum mahir itu. Jadi saya juga kalau sendiri mah emang kesulitan lah buat ngajar anak sendirian mah. Tapi kalau dibantu sama anak yang udah mahir kan sama kita disuruh, terus si anak yang udah mahirnya jadi komandonya latih anak yang belum bisa. Nah anak-anak yang belum bisanya juga pasti nurut. Nah itu mungkin Pak untuk kendalanya mah. Kalau ya gimana Kak Dit? Ya, peer teaching ya. Nah gitu. Dan sebenarnya mah tuh ini diferensiasi buat guru olahraga mah nggak aneh, udah dari dulu dari zaman kelas. Bener kata Kak Adit, kamu Kak Adit dari zaman kuliah bener udah dipelajarin kita mah, cuma ya mungkin baru muncul istilahnya sekarang di Kurmer, jadi ya gitu kemarin. Oke, siap. Oke ya Kak Irwan tadi bisa dengan sebaya mungkin ya, tutor sebaya bisa dilakukan. Yang bisa, yang sudah mahir membimbing yang belum mahir. Mungkin juga bisa dilakukan dengan tim teaching ya, kalau gurunya ada beberapa orang itu bisa dilakukan. Contoh di saya ada guru ada 4 nih. Jadi kalau dalam kondisi di kolam renang jadi dari 4 orang itu dibagi-bagi nih, ini menangani yang kelas kita kelompoknya kelompok merah, hijau dan kuning. Nah, ini kelompok hijau semuanya gurunya ini. Kelompok kuning dibagi-bagi minggu pertemuan berikutnya di rolling. Saring merasakan mengajar di kelompok-kelompok tertentu, boleh peer teaching, boleh tim teaching itu ya, bekerja sama dengan guru yang lain. Tadi tutor sebaya juga bisa ya. Nah, Kakak nih gagasan baru apa yang Kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul 1.3 nih? Sebenarnya udah barusan disampaikan ya sama Kak Hilman ya. Gagasan apa nih yang gagasan baru nih dalam diferensiasi nih? Ada gagasan baru Kak Surya? Ya, mungkin gagasan barunya yang tadi sampaikan Kang Hilman yang peer teaching itu Pak, yang teman sebaya ya. Oke. Jadi solusi dari kendala yang poin pertama itu Pak. Oke, alhamdulillah ya kita dengan berdiskusi ada tutor sebaya dengan pemantauan tetap dari kita juga ya, Kakak. Oke, nah kita mulai masuk di penghujung nih setelah sini. Kakak jangan lupa nih tugas itu kalau sebetulnya kalau dudet itu batas tugas itu kalau dalam ini ada batas tugas bisa masuk setelah dudet juga, cuman nanti ada pengurangan dalam porsi penilaiannya kalau melewati batas dudet ya. Nah, jadi unggah hasil refleksi modul 1.3 di LSMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksinya. Nanti kakak jangan lupa tugasnya dikerjakan, LMS-nya dibuka. Ternyata dalam hal di keilmuan, walaupun dulu kita pernah lakukannya di PJOK itu sudah dilakukan dari dulu, tapi kita tidak boleh menutup pola pikir kita bahwa bahasa-bahasa yang sekarang dikeluarkan itu kita harus mengikutinya. Kayak diferensiasi sebetulnya dari kurikulum tahun 94, 97 ya. Terus ke sini sampai sekarang kurikulum Merdeka dengan istilah-istilah baru juga kita harus mengikuti zaman ya, kodrat zaman sekarang seperti ini.
Oke, kakak. Nah, pada akhir sesi ini, kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiganya, menganalisis studi kasus kegiatan belajar PJOK berdiferensiasi. Nah, kakak, sekali lagi tadi ini yang 3 poin ini sangat penting sebetulnya kita dari awal ini merubah paradigma. Jadi karena Ki Hajar Dewantara itu dulu menghilangkan guru yang kolonial ya, mungkin kakak pernah yang dulu pernah waktu di SD zaman adanya panunjuk ya, mungkin sama Kak Dadan ini teralami mungkin ya zaman panunjuk digedor-gedor karena born ya. Woi dengekun, nah itu kan itu sudah tidak zaman lagi seperti itu. Nah di PJOK nih yang masih terlihat mungkin di beberapa, mungkin kalau di sekarang itu sudah mulai perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi lewat digital ya. Yang para senior-senior seperti saya sebenarnya harus dirubah. Zaman masih terdidik zaman kolonial itu masih masih terlalu banyak suara fluid, masih sistem komando itu sudah perlahan-lahan harus kita tinggalkan. Ya, kita dengan menggunakan isyarat-isyarat yang lain sesuai dengan kesepakatan, apakah dengan acungkan tangan dan sebagainya. Kalau suara fluid tadi masih sering terdengar, kalau gurunya 3 berbarengan, wah riweuh tah. Guru nu belajar di kelas protes. Ya, asal lain di tempat parkir piriwit tapi ramai terus. Nah, itu kan seperti itu. Nah, ini kita merubah paradigma dulu bagaimana kita pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, diberikan choice dan ownership. Jadi kakak-kakak kita sudah harus meninggalkan gaya-gaya lama pembelajaran yang guru itu guru olahraga itu suka terkena agak emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan di kakak ini tidak ada ya, ini guru-guru yang lama seperti saya nih, yang lama mungkin Kak Dadan juga beda 5 tahun dengan Kak Dadan nih. Guru lama sudah mengalami beberapa jenjang pendidikan nih yang harus memberikan contoh bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik di sekolah. Saya juga sama seperti kakak-kakak ingin belajar dan terus belajar dengan harapan memberikan pengalaman pembelajaran pada peserta didik yang lebih aman, nyaman dan menyenangkan mungkin. Dan pada akhirnya kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak mungkin ya Kak. Oke, di akhir ini sebagai penutup satu orang deh perwakilan memberikan refleksi apa yang kita dapat pada pertemuan ini dan apa yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Enggak kakak perwakilan lah, boleh 1 orang, boleh 2 orang sebelum sesi berakhir nih. Kita merefleksi nih apa yang telah kita refleksi Pak, biar cepat selesai kata Pak Dadan udah kucap-kucap nih. Kadet mah bisa wae lah. Pak wae kadit. Pak izin senior serta yang lain izin merefleksikan. Jadi dari hasil tadi yang kita dapatkan, yang pertama kita belajar tentang student center learning ya. Jadi bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, yang mana kita sebagai guru menjadi fasilitator dan juga mengumpulkan banyak karakter siswa yang unik gitu, yang berbeda-beda gitu. Jadi keinginan siswa dalam proses pembelajaran itu menjadi target utama kita gitu sebagai guru olahraga. Tapi bukan dalam artian kita disetir oleh anak-anak atau peserta didik, tapi
di situ kita membuat pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih mandiri gitu. Jadi mandiri dalam artian di sini bahwa dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik gitu. Jadi kita hanya fasilitator yang membimbing dan juga memfasilitasi peserta didik agar bisa berjalan pembelajaran PJOK yang optimal gitu. Itu lalu karakter tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Iwan gitu ya, banyak tentang emosi, lalu tentang jasmani, mental gitu. Dan tadi kalau nggak kelewat satu lagi apa ya? Jasmani, emosional, mental. Aduh lupa satu lagi apa ya Pak? Karakter. Sosial. Oh ya, sosial gitu ya. Lalu tadi juga dijelaskan beberapa poin tentang jenis-jenis SCL, ada small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, kontekstual, lalu ada collaborative learning, project based learning, ada project PJBL, ada problem based learning di situ juga. Lalu dijelaskan juga dari peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL gitu. Lalu ada kelebihan Suaranya hilang nggak Adit? Sinyal kayak gua. Oke, ini udah di penghujung. Hadir pada pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat. Amin. Oke, kita tutup pertemuan ini lewat doa dulu. Tadi oleh Kak Hilman ya, Kak Hilman doa lagi Kak Hilman. Giliran kadang yang doa itu. Raras kata ayah sepuh eno. Deh, punten. Ayah senior sepuhnya. Senior. Mangga kadadan. Ya alhamdulillah terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada unit hari ini, pembelajaran hari ini. Dan mungkin kita akan berdoa dulu sebelum ditutup ya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pertemuan berikutnya kita tambah semangat lagi untuk melalui perubahan. Silakan, Kak Iwan. Foto dulu. Bisa ini. Silakan. Aduh Pak, maaf, lempar. Aman, Kadit, aman. Foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang gayanya kakak, siap. 1, 2, 3. Oh, terima kasih kakak. Ikut dulu.